Nah, bagi yang belum silahkan bisa diisi lalu dikirimkan ke Walas masing-masing. Ya, karena memang belum semuanya mengirimkan lembar mutabaah, jadi masih ditunggu. Jadi lembar mutabaah itu ada di lembar terakhir modul BTQ ya. Oke, jadi silahkan diisi lalu dikirimkan ke Bapak Ibu Walas masing-masing ya. Untuk mengingatkan PTS tanggal 20 September insya Allah. Semoga sudah dekat ujiannya. Kalian tambah semangat untuk belajarnya ya. Oke, tapi ingat belajar tidak hanya untuk ujian ya. Yang sering sekali Bu Sari sampaikan, belajar bukan hanya untuk sekedar ujian ya. Kalau ujian memang harus belajar, tapi belajar tidak hanya untuk ujian saja ya. Belajar itu apa? Untuk menjadi anak yang cerdas, anak yang hebat, sehingga apa? Ilmunya bisa bermanfaat untuk orang banyak. Oke, untuk tugas videonya, nah, video menjelaskan tentang tata cara penyembelihan hewan sesuai syariat Islam masih ditunggu oleh Bapak Ibu guru sampai hari Jumat. Jangan lupa videonya berseragam, lalu perkenalkan diri kalian dulu. Lalu kalau punya medsos ya, entah itu YouTube, IG, Facebook atau di story WA-nya silahkan bisa diupload di sana. Lalu jangan lupa juga dikirimkan ke Bapak Ibu guru. Ya, ditunggu sampai hari Jumat. Oke, insya Allah kalian kemarin sudah praktek. Sekarang hanya mempresentasikan saja insya Allah. Wah, mudah sekali ya insya Allah. Oke. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait tugas atau yang lainnya? Kalau tidak ada, langsung saja hari ini kita akan belajar bersama membahas tentang soal IPA hari ini ya, PDR IPA pada hari ini. Nah, jangan lupa untuk besok Kamis kita juga bertemu lagi. Besok kita ada BDR Matematika. Nah, kita akan belajar matematika bersama-sama. Oke, jadi insya Allah sekarang mulai pekan ini kita Zoom-nya 1 pekan 2 kali ya untuk belajar bersama-sama. Semoga harapannya dengan lebih sering bertemu entah itu online atau offline kalian lebih semangat lagi belajarnya dan semoga dimudahkan dalam mengerjakan semua PDR dan yang sebentar lagi akan ujian PTS ya. Mungkin itu saja. Kalau tidak ada yang ditanyakan silahkan langsung ke Pak Arifin. Monggo. Oke, ya terima kasih Bu Sari atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pak Arifin cek dulu ya, cek suara Pak Arifin masuk belum? Masuk. Alhamdulillah. Pak Arifin mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, tadi sudah berdoa belum ya Bu Sari? Belum. Ya berdoa dulu. Baik, kalau begitu kita berdoa dulu ya. Semuanya posisinya yang bagus kalau berdoa tidak sambil tiduran ya. Ya Mas Yama. Sambil duduk yang rapi. Semuanya juga. Ini yang kameranya kelihatan dari Pak Arifin itu Mas Yama. Kalau yang lainnya nggak kelihatan, tetap harus duduk yang rapi. Yuk semuanya membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Ikrar syahadat. Asyhadu an Asyhadu la an la ilaha ilaha illallah. illallah Wa wa asyhadu anna Muhammadar Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Ikrar kerelaan. Raditu Raditu billahi billahi robba. rabba wa bil Islam Dina dina Nabi wa bi Muhammadin Muhammadin nabiyyan wa nabiyyan wa rasulah. rasulah Wabil wa bil Qur'ani Qur'ani imaman wa imaman wa hukman. hukman. Doa pembuka hati. Rabbi israh li Ishrahli sadri. sadri wa Yassir li yassir li amri amri. Wahlul wahlul 'uqdatam min 'uqdatam min lisani. lisani Yafqahu yafqahu qawli. qawli. Doa tambah ilmu. Rabbi Rabbi zidni ilma fahma. warzuqni fahma. Doa pagi hari. Asbahna wa Asbahna wa asbaha al-mulku lillahi lillahi walhamdulillahi la walhamdulillahi syarika lah. La la ilaha ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Alhamdulillah. Ya, semoga dengan kita berdoa untuk mengawali pembelajaran kali ini, Allah memberikan ilmunya kepada kita. Ya. Bisa-bisanya di video gitu. Baik, anak-anak. Hari ini adakah yang merasa sakit atau keluarganya mungkin ada yang sakit atau mengarah ke terpapar COVID? Mungkin bisa disampaikan? Nggak ada ya? Alhamdulillah. Kalau nggak ada, ya semoga kita selalu dalam keadaan yang baik-baik saja dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Oke, selanjutnya kita hari ini akan belajar mengenai perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Soalnya soal-soal tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan sudah Pak Arifin sudah di-share sama Bu Sari kemarin. Adakah yang sudah mengerjakan? Halo, cek. Suara Pak Arifin masuk nggak? Masuk, masuk. Masuk. Ya, sepertinya belum pada mengerjakan ya. Kalau begitu kita kerjakan bersama-sama saja. Silakan disiapkan buku tulis IPA. Buku tulis IPA. Atau buku tulis tematik juga nggak apa-apa. Silakan disiapkan buku tulisnya. Nanti kita kerjakan bersama-sama, terus hasilnya nanti tetap difoto, dikirimkan ke Bapak Ibu Guru. Jangan sampai sudah mengerjakan waktu Zoom ini, sudah benar semua, tapi malah tidak dikumpulkan ke Bapak Ibu Guru. Nah, nanti tetap tidak dinilai. Sudah ya? Sudah disiapkan buku tulisnya? Baik, sambil nunggu yang mungkin belum menyiapkan atau masih menyiapkan, Pak Arifin bagikan ini tampilan di layar dulu. Oke, apakah sudah kelihatan? Sudah ya. Oke, kalau sudah kita kerjakan bersama. Nah, kalian cukup menuliskan jawabannya saja. Tidak perlu menulis soalnya. Oke, soal BDR IPA tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Kerjakan soal pilihan ganda di bawah ini. Nah, alhamdulillah kita kemarin sudah mempelajari perkembangan hewan dan tumbuhan ya. Perkembangan hewan ada yang generatif, vegetatif, tumbuhan juga seperti itu dan ada berbagai macam caranya. Nah, terus kita pelajari lebih lanjut dengan mengerjakan soal-soal ini. Semoga nanti wawasan kita juga semakin bertambah dan tentunya nanti akan bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari ke depannya. Baik, soal yang pertama. Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar adalah A. Singkong, B. Kentang, C. Umbi jalar, D. wortel. Jawabannya apa? Singkong. Ya, Singkong.
Jawabannya adalah singkong. Nggak ada carut sih, ditulis. Ya. Oke, silakan ditulis jawabannya. Nomor 1 jawabannya adalah A, singkong gitu. Umbi akar. Jadi pada singkong itu menyimpan cadangannya di akar. Oke. Yang kalau kentang itu umbi apa? Ada yang tahu? Kentang itu umbi batang. Ubi jalar itu juga umbi batang. Nah, kalau wortel ini sebenarnya ada 2 cara perkembangbiakan, yaitu dengan generatif dan juga dengan vegetatif. Nah, kalau yang generatif tadi kan ada pertemuan sel jantan dan sel betina ya. Tapi kalau yang vegetatifnya, wortelnya itu sebenarnya juga menggunakan umbi akar. Jadi sayuran wortelnya itu yang kita sering makan pada sayuran-sayuran itu sebenarnya akarnya wortel. Tapi dalam soal ini yang Pak Arif maksud adalah yang benar-benar menggunakan umbi akar, yaitu singkong. Sebagai bahan informasi saja, kalau wortel itu sebenarnya juga bisa menggunakan umbi akar. Jadi kita tulis jawabannya yang di sini adalah singkong saja. Oke, sudah ya? Oke, yang nomor 2. Mata tunas pada tanaman cocor bebek akan muncul di bagian A, daunnya, B, batangnya, C, bunganya, D, akarnya. Yang benar adalah daunnya. Ya, benar, daun. Ya, silakan dijawab. Nomor 2 jawabannya A, daunnya. Ya, silakan ditulis. Tunas pada cocor bebek ada di daunnya. Nomor 3. Nih, penjelasannya mata tunas pada tumbuhan cocor bebek akan tumbuh dari bagian daunnya. Nomor 3. Nah, masa bunting atau kehamilan bagi kucing berkisar antara 7 minggu. 9 minggu. Nah, ini yang 9 punya minggu. kucing 9 biasanya minggu. hafal ini. Apakah 9. 5 atau 7 atau 9 atau 11 minggu? Yang benar 9 minggu. yang benar adalah 9. Yang benar 100 adalah minggu. 9 minggu. C. Nomor 3 jawabannya adalah C. 100 9 minggu. minggu. Yang benar adalah C. 9 minggu. Kurang lebih ya 2 bulan lah. Kalau yang punya kucing sering memperhatikan, dia juga sering beranak. Nah, itu juga sekitar 9 minggu. Kita lanjutkan ya. Nah, ini masa bunting kucing adalah sekitar 9 minggu. Nomor 5. Ciri berikut yang terdapat pada umbi bunga dahlia. Bunga dahlia ini adalah A, B, C, D. Coba kita jawab. A, mempunyai buku-buku umbi. Nomor 4 apa, Pak? B, mempunyai. Nomor 4 apa, Pak? Kok nggak ada nomor 4-nya? Kok nomor 4 nggak ada? Kita lanjutkan ya. Kok nomor 4-nya nggak ada? Silakan di. Nggak ada nomor 4, Pak. Oh, nggak ada, Pak. Dijawab A, mempunyai buku-buku umbi. B, mempunyai mata tunas. C, mempunyai kucing dan roh. Nomor 4 belum, Mbak. Goblok. Eh. Oh.
Ah, nomor 4, nomor 4. Nomor 4 apa tuh? Pak, yang nomor 4, Pak. Lek. Wah, ngelek njlei. Istighfar. Balut lagi. Cek, suara Pak Arifin masuk belum ya? Ya. Sudah ya. Mohon maaf, tadi Pak Arifin sepertinya kehilangan sinyal sehingga keluar dari Zoom ini. Coba Pak Arifin share lagi. Nomor 4, nomor 4. Nomor 4. Nomor 4 tadi udah belum? Belum. Pak Arifin. Belum. Oh ya. Mohon maaf. Ini Pak Arifin salah membuat soal, malah langsung nomor 5. Nomor 4-nya nggak ada. Nggak apa-apa ya. Kita langsung jawab yang soal yang ini aja. Yang nomor 4, Pak Arifin malah kelewatan tidak buat nomor 4. Jadi kita langsung mengerjakan yang nomor 5. Ciri berikut yang terdapat pada umbi bunga dahlia. Jawabannya apa? D. Mempunyai akar. Mempunyai akar. Coba kita cek. Ya. Umbi bunga dahlia mempunyai akar. Tetapi tidak terdapat buku-buku mata tunas maupun kuncup dan daun. Jadi jawabannya adalah mempunyai akar. D. Sudah dijawab? Itu ya. Kemudian nomor 6. Bagian jahe yang akan mendukung tumbuhnya perakaran baru. Bagian mana ini? Apakah bagian ruas-ruasnya atau bagian bagian ujung ruas-ruasnya. umbinya? Pak, bagian Ruas-ruasnya. Bagian pangkal daunnya. Coba kita lihat ya. Jadi pada bagian jahe ini yang akan menjadi tumbuhan baru, menjadi akar lah. Awalnya akar tumbuhan baru itu bagian ruasnya. Bagian ruasnya ya. Jawabannya adalah A. Sudah? Kita lanjutkan di nomor berikutnya. Pak, punya Mas kedengeran nggak? No, nomor 7. Persamaan antara tumbuhan paku dan lumut adalah apa? A. Bentuk daunnya. B. Warna pohonnya. C. Cara perkembangbiakannya. D. Perakarannya. Hah? C bukan sih. C. C. Apa? Kayaknya C. Ya. Cara perkembangbiakannya dengan apa? Spora loh. Spora. Nah, jadi persamaan antara tumbuhan paku dan lumut adalah dalam hal cara perkembangbiakannya, yaitu C jawabannya. Cara perkembangan tumbuhan paku dan lumut adalah spora. Ya. Sama-sama berkembang biak dengan cara spora. Udah? Nomor 7 udah belum? Sekarang nomor 8. Sebuah lengkuas dipotong tegak lurus ruas-ruasnya, kemudian ditanam. Ya, dipotong terus tegak lurus ya posisinya, terus ditanam. Hal yang terjadi kemudian adalah apa yang akan terjadi?
A. Lengkuas dapat tumbuh menjadi tanaman baru. B. Lengkuas sulit tumbuh menjadi tanaman baru. C. Lengkuas berubah ukuran dalam tanah. D. Lengkuas menjadi tumbuhan baru. A. Lengkuas dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Coba kita cek. Ya. Jika pemotongan dilakukan sesuai dengan alur ruas-ruasnya, lengkuas akan sulit tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, jadi anak-anak, kalau pemotongnya itu tegak lurus dengan ruasnya, berarti kan tidak searah ya. Kalau tidak searah, maka akan sulit tumbuh menjadi tanaman baru. Berarti jawabannya adalah B. Yang B ya jawabannya. Karena ini dipotong tegak lurus. Tegak lurus itu berarti tidak searah dengan ruasnya. Jadi nomor 8 itu jawabannya adalah B. Itu ya. Sudah belum? Kita lanjutkan nomor 9. Perkembangbiakan pada pisang serupa dengan perkembangbiakan pada hewan. Pak Arifin, Nah, Pak Arifin. Yang halo? nomor 8 tadi jawabannya apa, Pak? Ya. Yang nomor 8 jawabannya tadi apa? Cek. Suara Pak Arifin masuk nggak ya? B. Masuk. B. B. Oh, oke. Nomor 8 jawabannya adalah B. Lengkuas sulit tumbuh menjadi putus. Oi. Wes, mangel. Bilang, tamat. Ngelek. ODC. Krungu ra godaku. Yang nyambuk iki. Godaku krungu ra. Cilik. Ra krungu. Dek, istighfarku. Krungu ra godaku. Ora krungu. Oh ya wes. Ya. Budak. Sebelum masa ngomong budak. Delay padahal tekan nomor 9 lho. Oh, kepin. Cek. Sorry, suara Pak Arifin udah masuk belum ya? Masuk. Udah, Pak. Ada ya. Mohon maaf di sini emang agak susah sinyal ya. Pindah, Pak. Pak Arifin share ulang. Ya. Oke, sudah masuk belum? Share screen-nya. Udah, Pak. Belum? Cek, sudah belum? Udah. Oke, Pak Arifin ulang. Yang nomor 8 itu jawabannya adalah B. Lengkuas sulit tumbuh menjadi tanaman baru. Jawabannya adalah B ya. Ini alasannya karena dipotong tegak lurus dengan ruasnya, bukan searah dengan ruasnya, ya. Kalau tidak searah, nih. Kalau bukan sesuai atau searah dengan ruasnya, maka akan sulit tumbuh menjadi tanaman baru. Oke. Sudah, anak-anak? Ya. Sekarang nomor 9. Perkembangbiakan pada pisang serupa dengan perkembangbiakan pada hewan. Nah, A. Amuba, B. Ganggang,
C. Ganggang hijau. D. Hidra. D. Jawabannya apa? Hidra. Ya, jawabannya adalah hidra, yaitu perkembangbiakannya apa? Tunas, Pak. Tunas. Tunas. Ya, benar sekali. Nah, ini hidra dan pisang mengalami perkembangbiakan dengan cara bertunas. Oke. Selanjutnya nomor 10. Kelompok tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal. Akar tinggal. Apa? Jawabannya C. A. Lengkuas, bawang putih, jahe. C. Atau B. Bawang merah, kunyit, stroberi. C. Kunyit, jahe, C, temulawak. Pak. C, Pak. D. Jahe, arbei, bawang merah. Jawabannya adalah C. D. Ya. Kalau yang menggunakan bawang putih maupun bawang merah itu adalah umbi lapis. Ya. Nah ini. Kunyit, jahe, dan temulawak berkembang biak dengan akar tinggal. Atau istilah lainnya adalah rizoma. Akar tinggal atau rizoma. Beda ya. Tadi nomor 10 jawabannya adalah C. Silakan ditulis. 10 C. Kunyit, jahe, temulawak. Sudah? Wes. Nah, Oke, kita lanjutkan ke soal isian singkat. Isian singkat. Nah, isian singkatnya nomor 1. Pembuahan pada ikan dan katak termasuk pembuahan apa? Ada yang bisa jawab? Eksternal, Pak. Eksternal, Pak. Eksternal. Jawabannya adalah Eksternal. eksternal. Benar, eksternal. Jawabannya adalah eksternal. Silakan ditulis jawabannya. Nomor 1 yang isian singkat. Isian singkat. 1. Eksternal. Karena pembuahannya di luar tubuh induknya. Tunas aseksual. Itu ya. Dah, nomor 1 jawabannya adalah eksternal. Nomor 2. Nah, perkembangbiakan hewan seperti yang ditunjukkan oleh hidra SP atau hidra sama aja. Termasuk perkembangbiakan apa? Perkembangan biakan apa? Kalau hidra itu. Ada yang tahu? seksual. Tunas, Pak. Perkembangbiakan. Hah? Apa? Ada yang jawab tunas tadi? Ya, jenis perkembangbiakannya namanya tunas. Tapi kalau dibedakan antara generatif atau vegetatifnya termasuk yang apa? Vegetatif. Vegetatif. Kita lihat jawabannya. Nah, ya. Perkembangbiakan vegetatif caranya adalah dengan lebih lengkapnya dengan tunas. Nah, vegetatif dengan tunas. Nomor 2 jawabannya adalah vegetatif. Dengan tunas ya. Dah? Nomor berikutnya. Nah, sekarang kalau nomor 3, protozoa. Berkembang biak dengan cara apa? Ada yang tahu protozoa? Membelah diri. Apa? Ada yang tahu protozoa berkembang biaknya dengan cara apa? Membelah diri. Belah diri. Membelah diri, ya benar sekali. Protozoa itu kayak amuba, jadi dengan cara membelah diri. Ya, kalau membelah diri itu inti selnya itu membelah ya. Ada inti sel 1, kemudian inti selnya membelah
dan akan menjadi makhluk hidup baru. Tapi kalau fragmentasi itu tidak perlu inti sel membelah. Cukup bagian tubuhnya yang membelah, nanti bisa menjadi makhluk hidup baru. Nomor 4. Peristiwa jatuhnya serbuk sari di atas kepala Putik disebut apa? Penyerbukan. 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 Ya, kalau dalam tumbuhan disebut penyerbukan. Kalau hewan, antara sel jantan dan sel betina bertemu disebut pembuahan. Kalau pada tumbuhan namanya penyerbukan. Nah, benar sekali. Penyerbukan. Nama lain pembuahan itu fertilisasi ya. Fertilisasi itu nama lain dari pembuahan. Pekan kemarin ada soal tentang fertilisasi. Kalau pembuahan itu terjadi pada hewan ya. Oke, cuman istilah aja yang berbeda. Nah, sekarang penyerbukan tanaman vanili selalu dilakukan oleh siapa kira-kira? Yang melakukannya diri sendiri atau bantuan hewan atau bantuan manusia atau bantuan angin atau siapa? Serangga atau manusia? Serangga. Atau manusia? Mana? Ya, manusia. Kelihatan nggak tulisannya? Serangga juga bisa toh, Pak? Bisa sebenarnya. Tapi lebih maksimalnya dibantu oleh manusia karena kalau serangga kan kadang tidak jadi atau posisinya tidak pas atau gimana. Tapi kalau manusia memang bisa memposisikan antara sel jantan dengan sel betinanya itu biar pas. Jadi kalau yang sering atau maksimalnya itu manusia. Kalau serangga itu ibaratnya kadang jadi kadang tidak dan kayak gejala alam aja. Gitu ya. Oke. Soalnya hanya itu. Yang pilihan ganda tadi Pak Arifin malah buatnya cuma 9. Mohon maaf, nomor 4-nya kelupaan tidak saya ketik. Terus isian singkatnya ada 5 tadi. Silakan nanti tetap jawaban kalian difoto dan dikirim ke Bapak Ibu guru. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, nanti apabila ada yang belum paham atau kelewatan tadi nomor awal-awal tadi belum sempat nulis karena baru bergabung, silakan lihat di video rekaman YouTube-nya nanti. Ya. Baik, kalau tidak ada mungkin itu saja dari Pak Arifin. Tetap semangat belajar, perbanyak wawasan dengan cara latihan soal, dengan cara membaca buku, dan juga di rumah manfaatkan untuk selalu berbakti kepada orang tua dengan cara membantu pekerjaan-pekerjaan mereka, tidak membantah, dan selalu menghormati, bukan harus hormat dalam artian tangannya diangkat kayak upacara ya, tapi ya hormat menghormatinya. Itu dari Pak Arifin cukup sekian. Pak Arifin akhiri, kurang lebihnya Pak Arifin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada Bu Sari nggak ya ini? Bu Sari keluar sepertinya. Oh ya, kalau gitu langsung aja mari kita tutup kegiatan belajar melalui Zoom kali ini dengan baca hamdalah dan doa penutup majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Pak Arifin cukup sekian. Pak Arifin ulangi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.